udah mati gitu ya, atau teman-teman mau melangsungkan pernikahan, itu pokoknya intinya diminta untuk mengisi surat pengantar nikah ini atau formulir N1. Nah, selanjutnya Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. halo teman-teman Radar Edukasi. Pada video kali ini kita akan membagikan terkait persyaratan nikah untuk pria atau untuk laki-laki, di mana persyaratan nikah untuk pria dan untuk laki-laki ini dalam berbagai kasus seperti yang dialami kemarin itu beda alamat alias beda kabupaten kota masih dalam satu provinsi. Sebenarnya teman-teman, untuk mengetahui syarat nikah untuk laki-laki ini tidak susah. Nantinya yang pasti teman-teman itu akan diminta untuk pengisian formulir model N1, di mana formulir model N1 itu bentuknya seperti ini. Itu ada pengantar nikah ya teman-teman, pengantar nikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan. Nah, sedangkan persyaratan yang lainnya yang pasti untuk proses pembuatan surat pengantar pernikahan untuk laki-laki ini pertama kali yang dilakukan itu di kantor kepala desa, selanjutnya di KUA. Nah, selanjutnya baru menunggu konfirmasi dari pihak KUA yang dilakukan. Alurnya sebenarnya sesimpel itu, namun ada berkas-berkas yang perlu kalian penuhi. Berkas-berkas itu yang pertama yang harus kalian lakukan dan pastikan itu teman-teman itu sudah membawa atau memiliki foto lembar background berwarna biru. Untuk ukurannya sendiri itu 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar. Nah, ini harus kalian penuhi ya. Kalau misalnya wajar kalau mau menikah itu backgroundnya selalu warna biru, karena di buku nikah seperti yang sudah berhasil melangsungkan pernikahan itu selalu ada terkait dengan foto dari mempelai pria ataupun mempelai laki-lakinya. Nah, pada tahapan lainnya teman-teman itu juga harus membawa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk itu perlu teman-teman berikan. Kalau misalnya fotokopinya itu teman-teman bisa dapatkan. Kalau misalnya KTP-nya kalian hilang, sebenarnya bisa dengan teman-teman memakai IKD gitu ya, identitas kependudukan digital. Bagaimana membuat dan bagaimana cara untuk download KTP digital itu sudah kita bagikan. Nah, ini intinya sudah ada lah ya KTP. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu membawa kartu keluarga dari calon mengantin prianya. Jadi kartu keluarga kalian tuh masih bersama orang tua kan tentu saja, dan itu teman-teman perlu untuk membawa kartu keluarga. Selain itu teman-teman itu juga perlu membawa kartu keluarga dari pengantin perempuan. Dari pengantin perempuan mau nikah dengan siapa nih, anaknya siapa, itu harus jelas ya. Nah, selanjutnya fotokopi juga kartu keluarga, fotokopi juga ijazah terakhir teman-teman. Kalau ijazahnya misalnya S1 atau S2 biasanya juga suruh melampirkan di beberapa kelurahan, suruh melampirkan ijazah SMA-nya. Tapi sebenarnya di beberapa kelurahan juga itu nanti beda-beda ya. Ada yang suruh melampirkan ijazah SMA, ada juga yang enggak. Kalau kemarin itu enggak, cukup melampirkan ijazah yang pendidikan terakhir aja. Nah, selanjutnya fotokopi akte kelahiran. Jadi teman-teman perlu membuat fotokopi akte kelahiran. Fotokopi akte kelahiran ini kalian dapatkan dari mana? Kalau misalnya teman-teman belum ada fotokopi akte kelahiran, bisa diganti dengan SPTJM. Tapi sebenarnya kalau misalnya akte kelahiran kalian hilang, itu teman-teman bisa download dengan IKD lah. Itu di video ini juga ada, sudah dibahas terkait dengan cara mendownload atau melihat akte kelahiran secara online lewat IKD. Nah, selanjutnya teman-teman membawa surat sehat. Surat sehat ini kalian bawa bisa dari desa, bisa dari puskesmas atau dari dokter. Itu juga ada surat membawa surat sehat. Nah, selanjutnya berkas-berkas tersebut nanti teman-teman serahkan itu di kantor desa, di kantor desa. Nah, untuk
istilahnya nanti ada juga teman-teman mengisi surat keterangan wali nikah, ini juga ada. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi formulir surat keterangan wali nikah. Nah, syarat-syarat ini kalian urus, itu tidak ada biaya pendaftaran atau biaya administrasi ya, aliasnya adalah gratis. Bahkan untuk kalian yang pengen melakukan pernikahan di KUA ini gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan teman-teman membuat kartu keluarga setelah menikah gitu, itu juga gratis. Nah, selanjutnya teman-teman, berkas-berkas ini nanti akan diserahkan untuk membuat surat pengantar N1 untuk kemudian diteruskan ke KUA. KUA ini akan menerbitkan nanti surat rekomendasi pernikahan. Formulir yang biasanya diisi itu adalah formulir N1 atau surat pengantar nikah. Formulir N1 ini baik itu teman-teman yang baru pertama kali melangsungkan pernikahan atau duda cerai lain sebagainya, atau duda mati gitu ya, atau teman-teman mau melangsungkan pernikahan, itu pokoknya intinya diminta untuk mengisi surat pengantar nikah ini atau formulir N1. Nah, selanjutnya juga teman-teman nanti diminta untuk mengisi formulir N3. Formulir N3 itu berisi terkait dengan ini teman-teman. Kalau formulir N3 itu fokus pada pembuatan formulir N3 untuk pengantar nikah juga itu diperlukan. Nah, selanjutnya nanti petugas KUA itu akan memeriksa dari syarat-syarat yang kalian penuhi tadi. Jadi asalkan syaratnya lengkap, petugas KUA itu akan memberikan dalam hal ini adalah teman-teman itu akan diberikan rekomendasi pernikahan. Nah, kalau misalnya teman-teman nikahnya nanti di luar kecamatan atau di luar kabupaten atau bahkan di luar provinsi, itu ada surat keterangan numpang nikah. Jadi kalau misalnya teman-teman laki-laki kan biasanya teman-teman itu akan melangsungkan pernikahannya di pihak perempuan di berbagai daerah seperti itu harus teman-teman membuat surat pengantar nikah. Jadi harus jelas dulu nikahnya itu di mana. Makanya KTP teman-teman itu kalau bisa KTP istri juga perlu untuk dibawa, karena KTP istri nanti akan menjadi tempatnya apakah di situ atau mungkin tempatnya berbeda untuk melaksanakan pernikahan. Kalau teman-teman nikahnya di KUA itu gratis ya, tidak ada biaya. Tapi kalau misalnya di luar KUA atau tidak di luar jam kerja, kalau di KUA harus di jam kerja ya. Kalau misalnya teman-teman nikahnya di rumah, di gedung lain sebagainya, itu ada biayanya 600.000. Untuk saksi itu juga kadang ada yang dikasih, ada juga yang enggak ya untuk saksi nikah. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya teman-teman untuk prosesnya itu biasanya diminta kisaran 30.000 itu sebagai biaya pencatatan gitu ya. Biaya pencatatan 30.000. Nah, hanya 30.000 untuk teman-teman semuanya mengurus terkait dengan legalisasi pernikahan. Dengan mengurus syarat-syarat ini setidaknya nanti teman-teman itu menikah dengan sah secara agama dan legal secara hukum negara. Nah, kurang lebihnya itu tadi tentang persyaratan pernikahan untuk pihak laki-laki. Semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bye bye.